selama ini kan dalam pembacaan dan juga dalam beberapa pengawasan KPAI turun kan kita melihat kondisi bahwa memang jumlah tenaga pendidik yang mampu menjadi konselor atau konseling, memberikan konseling kepada anak ini kan terbatas, Mbak. Ya. Guru BP terbatas, nggak ngatasi bahasa Jawa, nggak cukup dengan jumlah anak yang harus dilakukan pendampingan untuk melakukan pendampingan psikologis nih, untuk arah menghindari hal-hal yang tadi itu, gitu kan, untuk mengkanal atau mencegah jangan sampai terjadi kasus yang sama kan gitu. Termasuk juga pendampingan psikologis dari berbagai sisi. Kalau tadi kita lihat di awal tayangan bahwa Gubernur NTT menyebutkan bahwa marah dengan kondisi ini kegagalan dari berbagai layer pemerintahan, tapi kan tidak cukup untuk meratapi. Apa yang harus dilakukan sebenarnya agar pendampingan psikologis untuk warga sekitar misalnya di lingkungan itu di NTT khususnya di Ngada, termasuk keluarganya, apalagi ibunya, apa yang bisa dilakukan, Mbak Alisa? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Margaret bahwa saat ini membutuhkan effort bersama ya. Pendekatan-pendekatan yang lebih community center itu lebih penting. Community dalam hal ini bukan sekedar sekampung gitu, tetapi setiap anak itu berada di lingkungan yang bermacam-macam pengaruhnya. Ada para tokoh agama di situ, ada guru-gurunya, lingkungan sekolahnya, ada orang tuanya, ada keluarga besarnya, tetapi juga ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan, kabupaten, kota, yang itu juga kita butuhkan kehadirannya. Kementerian sampai pemerintah daerah itu perlu untuk melihat ini bukan lagi sebagai kasus, tetapi perlu ada perubahan cara pendekatan. Begitu. Jadi misalnya kalau mau berbasis desa atau mau berbasis sekolah, maka sekolah menyiapkan semua ekosistem ini. Proses pendidikan, penguatan ekosistem dilakukan dari satu titik. Misalnya sekolah, guru-gurunya diberikan penguatan kapasitasnya untuk mendampingi anak-anak, memahami pertumbuhan psikologinya anak-anak. Lalu orang tuanya pendidikannya juga dari sekolah. Komite sekolah misalnya menyiapkan ruang-ruang itu. Para pemuka agama yang ada di sekitar sekolah itu juga bisa dihadirkan untuk membantu memperkuat begitu. Tapi itu semua harus ada orkestratornya, dan dalam hal ini kita membutuhkan kehadiran negara. Karena negaralah yang saat ini memiliki daya jangkau, kemudian daya gerak yang terkonsolidasi gitu, Mbak. Dan ini yang kita butuhkan begitu. Karena kalau tidak ada upaya yang beramai-ramai ini akan terlalu berat untuk semuanya. Terlalu berat membebankan kepada RT-nya, terlalu berat untuk membebankan kepada sekolahnya, terlalu berat untuk membebankan kepada apalagi seperti sang ibu yang ibu tunggal. Seberapa banyak ibu tunggal di Indonesia? Banyak sekali. Yang juga terhimpit secara ekonomi. Jadi tidak bisa memang kita gunakan kemudian linear, pendekatan yang linear begitu. Harus semuanya bersama-sama. Harus semuanya bersama-sama dan harus ada orkestratornya. Ya, dan disinilah negara dibutuhkan untuk mengorkestrasi berbagai layer, berbagai tingkat peranata sosial sebagai satu ekosistem yang kuat. Saya lupa menyebutkan. Kelompok masyarakat sipil itu juga sangat perlu untuk karena biasanya yang mengingatkan negara itu kelompok masyarakat sipil. Seperti Mbak Margaret ini kan selain dari KPAI kan juga di Fatayat NU gitu ya. Fatayat NU punya banyak sekali program yang terkait dengan pencegahan kekerasan dan parenting misalnya. Ini kelompok-kelompok masyarakat sipil ini yang biasanya mengingatkan negara dan juga melakukan pendidikan langsung kepada masyarakat. Kelompok masyarakat sipil mengingatkan negara untuk berbagai lapisan masyarakat. Sehingga kasus ini harus jadi kasus yang terakhir. Kita awasi bersama, jangan sampai berulang. Terima kasih Mbak Alisa Wahid, psikolog keluarga. Terima kasih juga Mbak Margaret Aliatul Maimunah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan kami mengingatkan kepada Anda, jika pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional atau mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, jangan ragu bercerita dan berkonsultasi kepada ahlinya.